Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Sera Febrianti, NIM saya 18531030, lokal PAI 5C. Di sini saya akan mempresentasikan desentralisasi pendidikan dalam manajemen berbasis sekolah dan sentralisasi pendidikan dalam manajemen berbasis sekolah pada mata kuliah manajemen berbasis sekolah atau MBS. Dosen pengampu Pak Siswanto. Terima kasih kepada rekan-rekan yang mau melihat presentasi saya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Siswanto yang telah memberikan izin untuk saya mempresentasikan judul tersebut. Langsung saja, kita langsung masuk ke materi. Sebelum kita memasuki materi, apa sih yang dimaksud dengan desentralisasi pendidikan dalam manajemen berbasis sekolah? Terlebih dahulu, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan desentralisasi. Desentralisasi merupakan wewenang atau pembinaan secara menyeluruh dalam peningkatan manajemen. Maksudnya di sini memberikan wewenang secara menyeluruh kepada suatu oknum ataupun kepada suatu pihak lain, akan tetapi di sini mereka memiliki tujuan. Tujuannya adalah peningkatan manajemen. Nah, kita hubungkan saja desentralisasi ke dalam dunia pendidikan. Desentralisasi pendidikan dalam manajemen berbasis sekolah adalah wewenang atau pembinaan yang dilimpahkan secara menyeluruh kepada pihak lain dalam peningkatan manajemen dengan melalui proses komunikasi dari pihak pemerintah ke pihak sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu. Jadi, di sini pemerintah memberikan wewenang ataupun otonomi kepada daerah ataupun kota agar mereka dapat mengelola suatu sekolah dalam pendidikan tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Akan tetapi dengan catatan mereka memiliki tujuan agar pendidikan tersebut serta pembelajarannya menjadi bermutu. Pada sistem desentralisasi pendidikan dalam manajemen berbasis sekolah, yakni kewenangan penyelenggaraan pendidikan berada dalam tanggung jawab, dalam tanda kutip tanggung jawab yang diberikan kepada kabupaten serta kota yang telah diberikan pemerintah. Akan tetapi, masing-masing dari otonomi daerah tersebut mampu atau dapat menentukan prinsip pendidikan tersebut berjalan sesuai dengan yang mereka inginkan, itu berjalan dengan baik ataupun tidak. Jadi di sini mereka akan melihat proses, apakah proses pembelajaran ataupun pendidikan yang mereka terapkan di sekolah daerah tersebut sesuai tidak dengan tujuan yang ingin mereka capai. Di sini juga dalam desentralisasi pendidikan memiliki tujuan umum. Tujuan umumnya yakni untuk meningkatkan pemecahan baik itu dari efisien manajemen dengan cara kepuasan kerja pegawai. Dalam pemecahan masalah tersebut, mereka harus berhubungan langsung dengan daerah lokal. Jadi misalkan saya berikan contoh, di suatu sekolah tersebut memiliki masalah dalam pembuatan kurikulum. Maka dari itu masalah tersebut dapat mereka selesaikan tanpa melibatkan pihak lain. Ataupun mereka memecahkan suatu tingkatan pencapaian prestasi siswanya. Jadi mereka bisa menentukan ataupun menyelesaikan dengan metode ataupun cara mereka tersendiri agar tujuan yang telah mereka tetapkan itu bisa tercapai. Dalam desentralisasi pendidikan tersebut, mereka harus dapat mengembangkan pendidikan sesuai dengan karakteristik dan keunggulan daerahnya masing-masing, akan tetapi mengacu pada sistem pendidikan nasional. Maka dari itu, sesuai dengan penjelasan saya tadi, bahwasanya
dalam mereka mengembangkan sekolah tersebut, mereka tersebut memiliki ciri khas ataupun keunggulan, keunikan yang mereka miliki dari sekolah tersebut yang tidak dimiliki dari sekolah-sekolah yang lain. Akan tetapi, karakter serta keunggulannya tersebut harus mengacu pada sistem pendidikan nasional. Tidak boleh melenceng ataupun keluar dari wewenang ataupun penerapan yang telah diterapkan dalam sistem pendidikan nasional. Contohnya seperti di MAN, sekolah saya dulu, itu mereka sekarang memiliki karakteristik ataupun keunggulan bahwa mereka di sekolah tersebut menciptakan tahfiz dan tahfizah. Sekarang di situ memiliki ciri ataupun keunggulan yakni rumah tahfiz yang berbeda dengan man-man yang lain. Maka dari itu, itulah yang dimaksud dengan wewenang yang diberikan pemerintah kepada otonomi daerah, baik itu kabupaten atau kota, yang mengembangkan pendidikan sesuai dengan karakteristik serta keunggulan, akan tetapi melihat ataupun mengacu pada sistem pendidikan nasional. Adapun ciri-ciri desentralisasi pendidikan dalam manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, pemberian wewenang dalam melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu, yakni pemberian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah secara menyeluruh. Berarti pemerintah pusat itu memberikan pengelolaan ataupun sistem pembinaan secara menyeluruh kepada pihak sekolah dalam mengatur serta merencanakan mengembangkan sistem pendidikan di sekolah mereka tersebut. Yang kedua yakni wewenang mengurus. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mereka berhak untuk mengurus segala hal yang bersangkutan dengan sekolah mereka tanpa adanya ikut campur dari pemerintah pusat, karena pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada mereka. Maka dari itu, wewenang mengurus sekolah tersebut adalah wewenang untuk menetapkan norma ataupun hukum yang bersifat individu. Maksudnya di sini kebijakan, hukum serta norma yang harus diterapkan dan ditaati setiap individu. Yang mengurusnya adalah sekolah tersebut tanpa melibatkan pihak lain. Kita memasuki materi yang kedua, yakni sentralisasi pendidikan dalam manajemen berbasis sekolah. Sebelum kita memasuki sentralisasi pendidikan, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan sentralisasi. Sentralisasi adalah proses, kebijakan, ataupun pembinaan serta pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pihak lain. Maka dari itu, kebijakan serta wewenangnya tersebut itu milik pemerintah pusat. Kita kaitkan atau kita hubungkan langsung ke dunia pendidikan, yakni proses penyelenggaraan dari pemerintah yang berlangsung secara pusat, yang di dalamnya berisikan semua urusan, tanggung jawab, serta kewenangan hanya dimiliki oleh badan pemerintah tingkat pusat. Kebijakan, wewenang, pembinaan, serta pengelolaan sistem pendidikan di sekolah tersebut itu berdasarkan pemerintah pusat dan tidak bisa diganggu oleh pihak lain. Maka dari itu, sentralisasi adalah keterbalikan dari desentralisasi. Kalau desentralisasi tersebut, pemerintah pusat memberikan wewenang secara menyeluruh kepada otonom daerah ataupun kota, sedangkan sentralisasi tersebut adalah kebijakan ataupun wewenang pemerintah pusat yang menyeluruh itu diproses serta dikelola oleh pemerintah pusat tersebut. Adapun kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam sentralisasi pendidikan. Yang pertama yakni kebijakan pendidikan nasional sangat sentralistik dan serba seragam, sehingga mengabaikan keragaman sesuai dengan realitas, kondisi, ekonomi, budaya, serta masyarakat Indonesia sendiri. Maka dari itu, mereka terlalu kaku, mereka melakukan keseragaman terhadap sistem pendidikan nasional, sehingga mereka tersebut mengabaikan
kondisi ekonomi masyarakat Indonesia itu seperti apa, budaya masyarakat Indonesia itu seperti apa. Padahal setiap ekonomi, budaya, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu setiap anak berbeda. Akan tetapi mereka telah mengabaikan hal tersebut. Poin kedua yakni kelemahannya, kebijakan pendidikan nasional lebih berorientasi pada pencapaian target tertentu, seperti mereka hanya mencapai target yang sesuai dengan kurikulum, sehingga mengabaikan proses pembelajaran efektif dan seluruh ranah baik itu afektif, kognitif, dan psikomotorik anak tersebut, serta mengabaikan kompetensi ataupun potensi yang dimiliki anak. Yang ketiga adalah dalam pengelolaan serta kebijakan mereka di pemerintah pusat tersebut sangat kaku, sehingga sulit untuk beraktualisasi secara optimal ataupun sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut tidak tercapai terhadap dinamika pendidikan. Maka dari itu akibatnya mereka tidak bisa beraktualisasi masyarakatnya terhadap ikut partisipasi dalam dunia pendidikan. Yang keempat adalah sulit mengelola sumber daya lokal. Pemerintah tersebut hanya terpaku kepada pusat saja, mereka tidak bisa mengelola sumber daya lokal. Seperti halnya keanekaragaman yang ada di masyarakat Indonesia serta variasi tersebut, mereka tidak mampu ataupun tidak bisa untuk memiliki instrumen yang peka terhadap kemajemukan keragaman tersebut. Yang kelima adalah sistem pengelolaan mereka tersebut tidak bisa untuk mencapai keinginan masyarakat Indonesia. Maka dari itu, dari kelemahan tersebutlah proses sentralisasi ini tidak mumpuni untuk mencapai pendidikan yang bermutu, berkualitas, serta efisiensi, efektif dalam kinerja ataupun kebijakan yang akan mereka peroleh. Adapun yang poin ke-6, pendekatan pendidikan itu cenderung pemerintah pusat asumsi homogenetis. Maksudnya ini homo sesuai dengan pemerintahan pusat, sehingga terjadilah kesenjangan setiap daerah, baik itu dari berbagai bidang ataupun aspek. Maka dari itu mereka hanya melihat ini wilayah maju, maka dari itu mereka menerapkan ke wilayah maju saja. Akan tetapi di wilayah yang tidak maju mereka tinggalkan. Maka dari itu terjadilah kesenjangan akibat dari asumsi pemerintah yang terlalu homogenetis. Yang ketujuh adalah kebijakan sentralisasi secara langsung maupun tidak secara langsung telah membatasi kreativitas sumber daya pembangunan. Contoh, sekolah tersebut ingin membangun gedung menjadi 4 tingkat, akan tetapi pemerintah pusat tersebut sudah membatasi bahwa hanya boleh membangun 3 tingkat saja. Dikarenakan siswa sekolah tersebut banyak, maka dari itu pihak sekolah membatasi pembangunan gedung tersebut. Maka dari itu secara tidak langsung ataupun secara langsung pemerintah tersebut telah membatasi kreativitas sumber pembangunan. Perubahan masa transisi dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi pendidikan itu mengakibatkan terjadinya perubahan secara gradual, tidak memadai, serta pelaksanaan jadwal yang tergesa-gesa. Yang kedua adalah kurang jelasnya pembatasan rinci antara pemerintah pusat ataupun kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah. Yang ketiga adalah minimnya pemasukan ataupun uang pemerintah daerah dalam mengelola suatu sekolah dalam pendidikan tersebut. Yang keempat adalah sumber daya manusia yang belum memadai. Yang kelima adalah kapasitas manajemen daerah belum memadai. Yang keenam adalah rekruturisasi kelembagaan daerah belum matang. Maksudnya di sini struktur ataupun kepengurusan dalam pengelolaan tersebut
belum matang ataupun belum ada kesiapan yang pasti sesuai dengan profesional bidang mereka yang mereka tekuni. Terakhir adalah pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya dalam kebijakan sistem pendidikan. Maka dari itu pemerintah pusat sendiri sedikit kurang mau melepaskan otoritasnya kepada pemerintah daerah. Akan tetapi, adapun kesuksesan serta kelebihan yang mereka dapatkan dalam mereka menerapkan sistem desentralisasi pendidikan. Yang pertama yakni mereka mampu mencapai tujuan politis, yang mana mereka bisa menerapkan sistem demokrasi dalam pendidikan ataupun dalam pengelolaan dunia pendidikan. Yang kedua adalah mereka bisa menerapkan persuasif ataupun mengajak masyarakat berpartisipasi dalam membangun pendidikan yang relevan, yang dimana dilakukan dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Ketiga adalah mampu menyelenggarakan pendidikan secara memfasilitasi proses belajar mengajar yang kondusif. Maka dari itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan sekolah tersebut, sehingga mereka bisa menerapkan pendidikan yang efisien, efektivitas, serta mereka dapat mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan. Setelah saya menjelaskan dari pengertian, ciri-ciri, serta kelemahan yang dimiliki oleh desentralisasi dan sentralisasi pendidikan, maka dari itu saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya desentralisasi adalah kewenangan ataupun kebijakan secara menyeluruh yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan sentralisasi yakni kebijakan ataupun kewenangan yang dikelola oleh pemerintah pusat, tidak ikut campur tangan dari pihak lain. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman yang telah melihat video presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang salah serta materi yang kurang cukup mumpuni dalam pembahasan kita. Saya ucapkan mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.